Ramadan. Maka di kesempatan ini akan kita baca fatwa-fatwa dari Tarjih Muhammadiyah yang terkait dengan puasa. Atau nanti bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa disampaikan. Kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, nanti kita serahkan pada Ustadz Muslim. Baik. Jadi ada ono koncone, ini ono koncone. Jadi atau nanti buat PR di kesempatan yang akan datang, atau nanti bisa jadi bahan kajian kita bersama. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang terkait dengan puasa. Di sini ada banyak pertanyaan. Yang pertama, ini ada, kita ambil, kita pilih ya. Jadi tidak diurutkan. Yang pertama adalah tentang makanan mentah atau masak atau mateng kalau untuk fidyah. Baik, untuk fidyah itu makanan mateng atau mentah. Pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Fidyah bagi orang yang tidak puasa karena menyusui atau hamil sebaiknya dibayar dengan beras atau makanan yang sudah masak. Penanya ini Ibu Aisyah dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Dan pertanyaan ini sudah lama dilayangkan, diterbitkan di sini, karena ini diterbitkan tahun 91. Artinya pertanyaan ini sejak sebelum tahun 91. Bahkan waktu itu saya belum masuk SD. Ya, jadi pertanyaan ini sudah ada. Sehingga barangkali ibu yang bertanya ini pun sekarang sudah sangat senior. Kalau waktu itu umur 30, sekarang ibu ini kira-kira umur berapa? Ya. Baik, 60 lebih ya? Baik. Jadi kita jawab pertanyaannya. Kita baca jawaban dari Majelis Tarjih. Apa jawabannya? Berdasarkan ayat 184 surat Al-Baqarah, kebolehan membayar fidyah bagi orang yang tak mampu puasa di bulan Ramadan untuk memberikan makan bagi fakir miskin dengan lafadz fidyatun ta'amu miskin. Jadi untuk membayar fidyah makanan bagi orang miskin. Jadi ada fidyatun ta'amu miskin. Berdasarkan riwayat yang ditakhrijkan oleh Imam Abu Dawud dan juga sahabat Ibnu Abbas. Dari sahabat Ibnu Abbas maksudnya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Ditetapkan bahwa bagi orang yang menyusui dan orang yang mengandung untuk tidak puasa dan membayar fidyah dengan memberikan makanan setiap hari kepada fakir miskin. Jadi kalau dia hamil, dia menyusui, tidak kuat puasa, maka bayar fidyah kepada fakir miskin setiap hari. Sementara itu menurut riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ketika Nabi didatangi orang yang harus membayar denda kafarat karena melakukan sesuatu yang merusak puasanya, padahal ia tak mampu membayar fidyah itu, maka Nabi memberikan tamar atau kurma. Menurut uruf bahasa, tamar itu berarti kurma yang sudah masak. Jadi tamar itu adalah kurma yang sudah masak. Artinya kurmanya siap santap, bukan kurma hijau, tapi kurma yang siap masak. Bukan kurma yang masih basah, yang belum siap dimakan. Jadi Nabi mencontohkan dengan apa? Tamar, kurma yang sudah siap konsumsi. Bukan kurma basah, bukan pula kurma mentah. Kurma masih apa? Hijau, kurma muda, bukan. Namun
Kalau dibandingkan dengan beras sebagai makanan pokok, maka tamar itu makanan yang masaknya alami. Jadi kalau tamar itu masaknya, matangnya alami, matang di pohon. Sementara kalau beras itu tidak ada istilahnya matang di pohon. Pernah lihat? Nah, beras matang di pohon? Tidak ada kan? Nah, baik. Maka kalau beras itu masaknya karena direbus, digodok, diliwet. Maka dengan memahami yang demikian, kita dapat mendapat pengertian bahwa membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena berat menjalankannya disebabkan hamil atau menyusui, yang diperuntukkan untuk fakir miskin itu bisa berupa makanan yang dapat dimakan secara langsung maupun dapat disimpan sebagaimana tamar atau kurma tadi. Tetapi jadi ini masih jawaban dari Majelis Tarjih, mengingat di Indonesia kurma bukan makanan pokok, sehingga sulit untuk orang itu kalau diminta untuk makan kurma, karena memang kurma bukan makanan pokok. Mak sepiring belenger ya, kira-kira belenger enggak? Iya, kadang makan paling 2 atau 3 biji. Pernah enggak mak kurma sepiring gitu? Belum pernah? Oh iya, baik. Jadi sehingga di sini karena makanan pokok kita itu adalah beras, maka dalam memahami it'amu atau makanan to'am di sini, to'amil miskin atau to'amul miskin atau to'amu miskin, itu maknanya adalah makanan yang sudah dikenal oleh masyarakat. Dan miskin di sini yakni orang yang mendapatkan atau yang menerima fidyah. Jadi harus orang miskin, tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Yakni makanan yang masih mentah maupun yang masak dari makanan pokok sehari-hari. Jadi menurut Majelis Tarjih itu makanan yang mentah atau makanan yang matang, bisa dari makanan sehari-hari. Sehari-harinya makan apa kita? Nasi. Maka bisa dibayarkan dalam bentuk nasi, bisa pula dibayarkan dalam bentuk beras. Maka kalau memberikan makanan yang telah masak akan membawa konsekuensi memberikan tambahan lauk pauknya. Karena kalau makan nasi saja tidak mungkin. Lidah orang Indonesia itu tidak biasa makan nasi saja. Ada yang bisa makan nasi saja segotok begitu. Nasi goreng itu pakai bumbu. Ada nasi digoreng aja tidak pakai bumbu? Tidak ada. Ya, karo. Tapi kan tidak sepiring kan makanannya. Baik. Jadi bukan makanan pokok sehari-hari. Karena makanan di lidah kita orang Indonesia itu ya pakai lauk atau pakai sayur. Sehingga memberikan fidyah beras lebih utama karena masih dapat disimpan dan dapat dimasak menurut selera si penerima. Jadi menurut fatwa tarjih yang di sini diterbitkan tahun 91 seperti itu. Barangkali nanti kalau kita tanyakan ke lajismu jawabannya agak sedikit beda. Mintanya mungkin bukan beras. Apa mintanya Ustaz Muslim? Transfer. Mungkin enggak? Mungkin ya. Jadi tapi ini fatwa ini yang kita baca adalah fatwa tahun 91. Jadi yang direkomendasikan adalah memberikan makanan bagi fakir miskin berupa beras. Tapi kalau kemudian diberikan dalam bentuk makanan matang, maka itu boleh. Dan itu membawa konsekuensi kalau matang ya pakai lauk pauk. Tidak bisa makan matang tanpa lauk pauk. Demikian pula kalau diberikan beras, maka andai kemudian ditambahkan apa misalnya telur
apa tempe atau apa yang untuk masak, boleh apa enggak? Boleh. Karena keumuman dari kata to'am, keumuman dari kata to'am itu sesuatu yang bisa dimakan, sesuatu yang bisa dimakan. Baik Bapak dan Saudara, ini jawaban tentang pertanyaan yang terkait dengan fidyah. Baik, ada pertanyaan banyak di sini. Boleh enggak makan pil puasa? Maksudnya perempuan konsumsi pil supaya bisa puasa, ben ora nyaur poso, atau pil pencegah haid biar bisa puasa. Apa jawabannya di sini? Jadi intinya di sini dalam melakukan ibadah kita tidak boleh menjerumuskan diri di dalam kebinasaan. Demikian pula kalau sakit tidak perlu dipaksakan untuk puasa. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu, kita tidak boleh berlebihan, karena nanti justru dapat mendatangkan mudarat. Demikian pula ketika orang sedang sakit, silahkan berbuka, tidak perlu kemudian berpuasa. Nanti puasanya di saat yang lain. Ada lagi pertanyaannya, ketemu istri sedang puasa setelah lama berpisah. Ya, ketemu istri sedang puasa sudah lama berpisah. Kira-kira kalau lama berpisah ketemu istri gimana? Ya, kangen. Nah, baik. Jadi kangen karena ketemu istri lama berpisah. Ya wajar, normal itu. Lama tidak ketemu kok, tidak kangen. Bagaimana kalau kemudian karena kangen tadi? Baik, kita baca fatwanya. Pertanyaan, dalam suatu peristiwa seorang laki-laki berlayar meninggalkan istrinya berbulan-bulan. Setelah kembali, istri dalam keadaan puasa. Bagaimana sekiranya suami akan segera kembali berlayar pada siang hari? Apakah boleh melakukan hubungan suami istri mengingat suami telah meninggalkan istri lama? Pulangnya pas Ramadan. Boleh enggak kalau hubungan suami istri? Ini pertanyaannya lain dari yang lain. Baik. Di sini kok tidak disebutkan namanya? Oh, ada namanya. Dari Jalan Cililitan Besar. Perlu dirinci, apakah puasanya istri itu di bulan puasa ataukah puasa sunnah di luar bulan puasa? Ini sudah jelas ya, perlu dirinci. Karena kalau puasa sunnah jelas tidak boleh tanpa izin suami ketika suami ada di rumah. Maka di sini tarjih menjawab harus dirinci. Kalau istri puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka istri dapat membatalkan puasanya, dan taat kepada suami itu pahalanya lebih besar. Karena taat kepada suami hukumnya wajib, sementara puasa tadi hukumnya sunnah. Adapun bagaimana jika itu puasa wajib, maka nanti akan berbeda. Tapi kalau puasa sunnah jelas banyak hadis yang melarang perempuan berpuasa sementara suaminya di rumah. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid. Tidak halal bagi seorang perempuan berpuasa sementara suaminya ada di rumah. Jadi tidak halal bagi seorang perempuan berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuali atas izin
suaminya. Baik, hadis ini muttafaq alaih. Maka maksud hadis ini larangan istri melakukan puasa sunnah, mengingat riwayat hadis ini menjelaskan kepada kita wajibnya bagi seorang istri minta izin atau taat kepada suami. Lalu bagaimana kalau puasa wajib? Nah, ini ada dalil. Jadi kalau puasa wajib ini ada dalil. Dalilnya dari Ummu Hani, semoga Allah meridhoinya, berkata, dakhala 'alaiha yaumal fathi fa'utiya bisyarabin fasyariba thumma nawalini faqultu inni shaimah faqala innal mutatawwi amirun ala nafsihi fa in syi'ti fasumi wa in syi'ti fa'aftiri. Oh, ini masih dalil yang sama. Dari Ummu Hani, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan Mekah masuk rumah Ummu Hani. Ketika disuguhkan minuman, beliau pun minum dan menawarkan minum. Maka pada saat itu dijawab oleh Ummu Hani, inni shaimah, aku sedang puasa. Maka Nabi pun kemudian menjelaskan, sesungguhnya orang yang melakukan puasa sunnah sebagai tuan bagi dirinya. Kalau mau silahkan puasa, kalau mau silahkan berbuka. Jadi kalau untuk puasa sunnah memang ada kelapangan. Tapi untuk puasa wajib bagaimana? Untuk puasa wajib, puasa Ramadan, jelas dalam hal ini hukumnya wajib. Jadi karena puasa wajib itu hukumnya wajib, maka kewajiban kepada Allah itu hendaknya wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan amal kalian. Jadi jangan membatalkan amal. Maksudnya bagaimana? Yang merusak pahala amal. Dalam tafsir disebutkan agar kita jangan merusak pahala amal kebajikan. Termasuk di situ bermaksiat, termasuk membatalkan puasa, itu merusak amal kebajikan, dan itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Karena dalam hal ini istri melakukan puasa wajib, yakni puasa pada bulan Ramadan, tidak boleh membatalkan puasanya. Jadi tidak boleh membatalkan puasanya, dan tidak boleh melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan ini satu kewajiban. Karena ketika melakukan hubungan suami istri, maka harus memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Itu risiko kalau kemudian berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Baik, masih banyak pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak ada, oh ada. Baik. Kalau yang seperti tadi, puasanya itu wajib karena nazar. Ya. Puasanya wajib karena nadar. Terus boleh membatalkan atau tidak? Ya kalau dibatalkan diganti. Kan nadarnya tidak mengatakan saya akan puasa pada hari Jumat tahun sekian-sekian. Nadarnya apa? Akan puasa 3 hari. Berarti asal puasa 3 hari. Nadar bisa ditunda selama waktunya tidak ditetapkan. Saya akan bersedekah. Belum punya duit? Boleh ditunda tidak? Boleh. Tadinya sudah mau disedekahkan, ternyata tekan dalan kepleset. Wah, gue perisonong dokter wae. Sedekahnya besok, boleh enggak? Boleh. Karena yang terkait dengan nazar, selama nazarnya tidak ditentukan waktunya. Ditentukan enggak waktunya? Saya akan bernazar puasa. Kalau saya diterima menjadi PNS, maka saya akan berpuasa pada hari pertama masuk kerja. Nah, berarti ditentukan. Enggak bisa ditunda. Enggak bisa ditunda. Tapi biasanya kan tidak begitu, tidak ditentukan. Karena tidak ditentukan, ketika disebut saya bernadar berpuasa, maka puasa itu bisa dilaksanakan dengan cara pada saat sudah lapang. Maka ketika sudah nadar puasa dan mau menjalankan puasa nadar,
tiba-tiba suaminya pulang, dibatalkan boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena nadarnya tidak menyebut waktu. Nadarnya saya akan puasa 3 hari. Ya sudah, yang penting 3 hari. Saya akan puasa 5 hari. Yang penting 5 hari. Beda lagi kalau mengatakan saya akan berpuasa 5 hari berturut-turut. Maka harus 5 hari berturut-turut. Dan nadar itu atau sumpah itu bisa dibatalkan. Gimana cara membatalkannya? Memberi makan atau pakaian 10 orang miskin. Jadi ketika kita sudah terucap lalu kemudian tidak bisa menjalankan, maka ada kafarotnya. It'amu asyarati masakin, memberikan makan 10 orang miskin, atau juga memberikan pakaian 10 orang miskin. Milih ngasih pakaian apa ngasih makan? Ya, kayaknya murah ngasih makan deh ya. Kalau ngasih pakaian mahal, tapi itu alternatifnya, ngasih makan atau ngasih pakaian. Atau apa lagi? Atau puasa 3 hari. Jadi nadarnya 10 hari, tidak mampu lalu bayar kafarat 3 hari, boleh tidak? Yaitu makalah Nabi menyebutkan orang yang bernadar itu orang yang bakhil. Maka salah satunya begini, sudah tidak mampu puasa, nadar lagi, udah gitu di kafarat lagi. Baik, jadi tambah ketok oleh bakhil. La yastakhrid illa min bakhil. Bahwasanya nadar itu tidak akan keluar kecuali dari orang yang bakhil. Kenapa bakhil? Dia dalam beramal bersyarat. Jadi dalam beramal bersyarat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, dia tidak beramal. Kadang-kadang syaratnya sudah terpenuhi pun masih ditunda-tunda. Begitu ditunda-tunda tidak mampu, kafarot. Baik, ketok banget bahalnya ya. Maka sabda Nabi begitu, nadar itu tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Maka kalau bisa jangan nadar, karena nadar itu makruh. Bernadar itu makruh. Tapi bayar nadar, kalau sudah nadar hukumnya wajib. Kalau tidak mampu menunaikan nadar, maka di kafarat. Tapi nadar yang bukan ibadah itu tidak wajib dikerjakan. Nadar yang bukan ibadah tidak wajib dikerjakan. Dulu di zaman Nabi ada orang yang berpuasa karena nadar, untuk berjemur, untuk berdiri, untuk tidak ngomong. Jadi dia nadarnya, saya akan berpuasa sambil berjemur, tidak ngomong, tidak duduk, itu nadarnya. Nah, apa kata Nabi? Perintahkan duduk. Apa kata Nabi? Perintahkan berteduh. Apa kata Nabi? Perintahkan ngomong. Puasanya lanjutkan. Kenapa? Karena puasa itu amal ketaatan kepada Allah. Tapi berdiri tengah-tengah terik mentari itu apa ketaatan? Bukan. Itu mendolimi dirinya sendiri. Berdiri tidak duduk itu apa amal soleh? Bukan. Maka Nabi suruh duduk. Membisu itu apa amal soleh? Bukan. Maka artinya apa? Kalau nadar tersebut bukan bentuk ketaatan kepada Allah, tidak wajib dikerjakan. Maka kalau ada orang bilang gantung saya di Monas, atau ada orang bilang potong kuping saya, kok tidak dikerjakan? Ya barangkali sudah ngaji. Nah, kalau bukan ketaatan tidak wajib diamalkan. Ada enggak orang yang nadarnya aneh-aneh gitu? Ada? Oh iya. Atau mengatakan saya akan jalan kaki ingkling Bantul tekan Ring Road. Nek Bantul tekan Ring Road iki Bantul ngendi? Ngono ngarep UMY. Nang ngarep Ring Road. Itu kan di depan Bantul juga itu. Dongkelan. Baik, maka yang seperti ini wajib tidak dikerjakan? Tidak. Jadi yang wajib dikerjakan hanya nadar ketaatan kepada Allah, dan itu pun jika waktunya tidak ditetapkan, dikerjakan dengan waktu yang fleksibel, tetapi tentu bersegera lebih baik. Sehingga tadi kalau ternyata lagi puasa nadar kok tiba-tiba batal, ya diulang.
diganti di hari yang lain. Atau mau sedekah kok tidak jadi, ya besok sedekah nazar, diganti yang lain. Allah alam bisa. Ada lagi? Kalau kriteria pekerja sehingga dia boleh membatalkan puasa itu kriterianya seperti apa? Terus pelaksanaan itu apakah dia tetap sahur terus puasa, kalau nggak kuat batalkan, atau memang sejak awal dia nggak sahur nggak puasa itu? Baik. Untuk fidyah itu ketentuannya seperti apa? Baik. Untuk fidyah ketentuannya sebagaimana di dalam ayat tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang berat menjalankannya. Jadi kalau bukan orang yang berat menjalankannya, maka dia tidak boleh fidyah. Siapakah orang yang berat menjalankannya itu? Orang yang berat menjalankannya itu adalah orang yang dia punya udzur menaun, yang tidak mungkin mampu untuk mengqadha, yang dia dalam tahun itu tidak mungkin mampu untuk mengqadha. Kalau masih mampu untuk mengqadha, maka tidak boleh fidyah. Bulan Ramadan kita demam 1 pekan, lalu kemudian melanjutkan puasa lagi, boleh tidak yang 1 pekan tadi di fidyah? Tidak boleh, dia kuat puasa. Buktinya cuma 1 pekan dia tidak puasa. Dia hari pertama sampai hari ke-15 puasa, lalu demam 5 hari, 16 sampai 20 tidak puasa. Setelah itu 21 puasa. Boleh tidak yang sisanya ini dia fidyah? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia kuat puasa. Dia kuat puasa. Yang boleh itu adalah memang dia tidak kuat puasa, sudah nyoba tidak kuat, dan itu udzurnya itu bersifat permanen, dalam arti menaun. Kalau tidak permanen, tidak menaun, tidak boleh. Kenapa kok mau fidyah? Karena saya pekerja keras. Kerja apa? Bangket kali. Setahun enggak, cuma 2 bulan. Yang 8 bulan ngapain? Yang 28 bulan ngojek. Berarti boleh tidak difidyah? Tidak boleh. Ada waktu 8 bulan yang tidak bekerja keras, maka tidak boleh difidyah, harus diqadha. Tapi beda orang hamil, nifas, menyusui. Itu kira-kira ada tidak masanya berhenti hamil? Tidak ada. Setahun itu ya 9 bulan hamil. Tidak ada kata saya hamil 9 bulan tapi di tengah saya libur 3 bulan. Ada tidak? Tidak ada. Yang namanya hamil ya lama, menyusui lama. Hamil plus menyusui berapa lama? 3 tahun takriban, kira-kira 3 tahun. Maka udzurnya ini 3 tahun, karena sudah dicoba puasa tidak kuat, berarti selama 3 tahun dia tidak kuat puasa. Solusinya apa? Fidyah. Tidak kuat puasa. Apalagi orang tua yang dia memang tidak kuat puasa, tidak kuat puasanya karena tua. Artinya tidak mungkin muda lagi, dinteni tekan sesuk ya ora kuat. Ya toh? Ditunggu sampai besok ya tetap tidak kuat. Ya, karena besoknya lebih tua lagi, lebih ringkih. Kalau ada kemungkinan besok lebih kuat gitu, nah itu tidak difidyah. Tapi karena tidak ada kemungkinan besok lebih kuat, maka difidyah. Maka orang tua yang tidak mungkin besok lebih kuat, malah soyo ringkih, maka dia difidyah. Tapi kalau masih muda, seperti Ustadz Muslim ini, karena masih muda, boleh tidak kemudian fidyah? Tidak boleh. Tapi ini Ustadz Muslim ini sibuk sekali. Kenapa? Jogja Malaysia terus. Baik. Pripun? Safar. Baik. Dilihat juga safarnya, bisnis. Dan naik pesawat.
Baik. Sehingga keringanan bagi ustadz muslim di situ sifatnya takhyir, pilihan, boleh puasa, boleh buka. Kalau dia buka, fa'iddatum min ayyamin ukhor, mengganti pada hari yang lain. Karena sebenarnya masih mampu berpuasa. Tapi beda kalau ustadz muslim ternyata bekerja, yang pekerjaannya itu menaun, nyagui garapan proyek, ngeduk pondasi setahun. Baik, ya sudah, tidak ada kesempatan. Iya, gimana Pak? Iya, atau ngeduk pondasi tol gitu ya. Baik, dan tidak ada liburnya, tiap hari masuk. Ya sudah, solusinya apa? Fidyah, karena menaun, kerjanya tiap hari. Tapi kalau tidak menaun, tidak boleh di fidyah. Andai boleh di fidyah, nanti kita semua pengen fidyah. Oh, mending fidyah baik. Apalagi yang berduit, itu nanti enteng kalau kemudian fidyah. Apalagi angka fidyah ini kan tidak banyak-banyak amat. Satu harinya hanya satu mud, bukan satu sok, satu mud. Satu mud itu sekitar 6 on, 6 atau 7 on. Kalau Muhammadiyah menetapkan 6 on. Tapi kalau yang lainnya ada yang membuat ketetapan 7 on. Ada bahkan yang di bawah itu. Nah, itu kalau kita kalikan 30 kan hanya 6 on kali 30 berapa? 18 kilo. Nah, itu 18 kilo bagi mbok-mbok derep karo merem kuwi. Gitu. 18 kilo itu bawaan berapa hari? Ya? 2 hari. Oh tuh, 2 hari tatas itu. Kalau itu loh mbok-mbok derep loh. Beda kalau guru yayasan seperti saya. 18 kilo itu ya berapa hari? Ya. Beras sekarang harganya berapa? 15.000. Kalau 10 hari 150.000. Berarti kalau 30 hari berapa? 400. Wah, itu kerja sesasi itu kalau guru yayasan. Baik. Tapi uang derep berapa? 2 hari. Baik, enteng. Baik, Bapak Ibu, maka bagi teman-teman yang jadi guru yayasan, jadi guru honorer, itu perjuangan. Insya Allah pahalanya besar. Nek niat golek dunia tak kira milih derep. Iya kan? Guru-guru yayasan tuh kalau niat cari dunia milih derep. Tapi karena memang diniati untuk apa? Pengabdian, untuk ibadah, ya sudah. Ditompo kanthi ikhlas. Insya Allah perjuangannya berbuah pahala. Baik, lanjut. Jadi terkait pertanyaan Ustadz Muslim, padahal beliau tahu ya. Nah, ingin ngasih tahu yang lain. Baik. Bahwa fidyah itu hanya untuk orang yang tidak mungkin berpuasa. Kalau mungkin berpuasa, maka tidak boleh fidyah. Maka redaksinya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu, untuk orang-orang yang berat menjalankannya. Bisa pula karena sakit menaun. Sakit menaunnya apa misalnya? Kenapa? Ya, TBC yang harus ada program khusus. Nah, menurut rekomendasi dokter, program ini harus tertib karena TBC termasuk penyakit yang fatal akibatnya. Dan itu programnya misalnya berobat 1,5 tahun, maka harus minum obat tertib. Atau program berapa tahun biasanya kalau TBC? 6 bulan misalnya. Kalau 6 bulan ya berarti setelah 6 bulan puasa. Oh, kalau gagal ngulang ya? Oh, gagal ngulang lagi. Oh ya, ternyata gagal ngulang lagi ya berarti fidyah. Baik. Intinya sakit menaun, sudah tua, atau pekerja keras menaun, nah itu dia bisa di
fidyah. Tapi selama itu udurnya bukan menaun, tidak boleh di fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Yang mana dulu ini? Ya, sing duwe masih ya. Baik, monggo. Monggo. Ya? Jamaah bukan puasa, tapi menghadapi puasa. Kita kan di sini zamannya banyak itu sampai ada. Nah ini bagaimana mensikapi nanti kan kemungkinan kalau puasa itu anak-anak kecil masih banyak yang diajak. Bagaimana mensikapinya dan menjaga kondisi jamaahnya pas sholat itu kondusif. Artinya yang membawa anak kecil ya masih istilahnya masih bisa bawa anak kecil, tapi yang lainnya tidak terganggu dalam khususnya pas sholatnya itu ya. Karena kemudian besar jelas anak itu sekali. Baik, terima kasih. Untuk anak kecil itu statusnya belajar ibadah. Karena rufi al-qalam anis sobi hatta yahtalim. Pena di tangan malaikat itu masih mengangkat pena. Penanya belum mencatat dosa atau pahala bagi anak kecil. Tapi orang tua punya tanggung jawab mendidik. Perintahnya apa? Murru auladakum bis-shalah idza balagha sab'ah. Perintahkan anakmu untuk salat kalau umur 7 tahun. Artinya 7 tahun diwajibkan untuk mengajari. Orang tua ini, orang tua wajib ngajari. Maka intinya adalah kewajiban bagi orang tua untuk ngajari, untuk mendampingi. Sehingga boleh saja bagi anak-anak misalnya dibuatkan solusi di tempat yang terpisah. Kalau ada tempatnya tidak apa-apa. Sehingga tetap diajari sholat, dibiasakan sholat. Untuk yang dewasa di sini, untuk anak-anak di ada gedung lain tidak sini? Ya, di rumah ngaji. Nah, baik. Misalnya, yang ya, artinya tadi seperti kita sampaikan ada beberapa solusi. Solusi yang kedua, kalau dia tetap di masjid, maka walinya harus mendampingi. Dia bertanggung jawab atas anaknya. Jadi ketika ke masjid, boleh orang tua nanti pada saat sholat itu di samping anaknya, sehingga masing-masing bertanggung jawab atas anaknya. Anaknya yang masih belum mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz, sudah dijarno tidak apa-apa. Ya? Yang itu yang walaupun sudah mumayyiz juga. Berarti belum mumayyiz kalau masih rame. Nah, karena disebut mumayyiz itu dia sudah tahu mana yang baik dan buruk. Kalau belum tahu yang baik dan buruk berarti belum mumayyiz. Bisa. Berarti kalau sudah SD kelas 2 kalau sama mandiri udah muncul kita. Oh gitu. Ya. Nanti kalau seperti itu bisa nanti setiap kita yang bawa anak, anaknya bisa di sampingnya. Nanti kalau anaknya mau lari cekeli. Nah, boleh enggak? Boleh digendong aja boleh, mau usah dicekeli ora oleh. Jadi digendong saja boleh, apalagi dipegangi. Jadi kalau kira-kira mau lari atau mau ribut, cekeli. Nah, kenapa? Karena tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya untuk sholat. Maka silahkan kalau mau diajak ke masjid, tapi orang tua mengawasi. Lebih baik orang tuanya yang menegur sendiri daripada orang lain. Kenapa? Kalau ditegur sendiri, walaupun di setengah rodo diselentik, itu orang tua tidak masalah. Tapi kalau diselentik wong liya kan masalah. Masalah tidak kira-kira? Oh masalah. Maka lebih baik orang tuanya sendiri yang nyelentik daripada orang tuanya orang lain. Jangankan itu, disuarani, itu bisa kagol itu kalau orang lain yang nyuarani. Nah, pripun? Ya bisa kagol itu. Udah kejadian ya. Ya. Maka biarkan yang nyuarani orang tuanya sendiri. Nah, sehingga orang tua bertanggung jawab atas anaknya, atau orang tuanya nitip ke orang lain. Dikasih tanggung jawab. Nah, dirapatkan siapa yang bawa anak, siapa yang mendampingi anaknya. Pripun? Iya. Ya itu berarti besok dirapatkan saja itu. Ya. Oh gitu, tidak datang. Ya udah.
Berarti teman-teman yang sudah paham itu dijadwal saja. Anaknya siapa? A, B, C, D. Ustadz Muslim dampingi A. Ustadz Am dampingi B. Ustadz siapa lagi? Ustadz Haryanto dampingi C. Ustadz Isbandoro dampingi D. Ustadz Narjo dampingi ya. Jadi dilihat siapa yang paling reaktif, yang paling atraktif, itu untuk dikondisikan. Izin sama orang tuanya. Nah, izin, orang izin monggo tersinggung meneh. Nah. Baik. Pripun? Ya, jadi perlu izin disampaikan. Pak niki kula ndampingi larene nggih. Nah, siapa tahu malah jenengan mboten sah kula mawon. Nah, kan alhamdulillah. Nyata niku napa mboten biasanya? Oh, mboten. Karena yang kebanyakan itu nanti ketemunya itu yang kecil-kecil itu nanti yang bawa cuma kakak-kakaknya. Oh iya. Jadi yang antara yang balita itu nanti yang baru SD kan itu kakaknya atau tetangganya yang kakaknya akan besar cuma ikut itu. Jadi yo kalau semuanya mau itu juga nanti kamera. Baik. Artinya setiap kita yang hadir di masjid dibangun kesadarannya untuk mendampingi setiap anak kecil yang ada di sampingnya. Tentu saja dipahamkan kepada orang tua untuk tidak tersinggung. Wah, anaknya dicekeli, wah anakku nongkono dicekeli. Nah. Baik. Jadi pada saat sholat kok ternyata mau lari, pegang. Walaupun itu mungkin anaknya tonggone, anaknya koncone, pegangi. Sebagai bentuk kesadaran bersama, disampaikan saja kepada seluruh jamaah pas taraweh atau pas sholat subuh. Nanti kalau anak-anaknya rame, bapak-bapak yang ada di sebelahnya monggo untuk dikondisikan. Mohon kepada orang tua untuk bisa memahami supaya jamaah tidak terganggu. Kalau ternyata masih terganggu ya sudah, itu dinamika ngurusi masjid, pahalanya banyak. Nah, Sikap kita harus dijaga baik, kasihan jamaah lain yang nanti tidak barangkali sih anyar-anyar ke masjid jamaah itu tidak untung untuk jamaah itu kan kami betul yang itu nanti timbul alasan aja. ya itu tadi intinya di sini yang perlu itu komunikasi. Karena kadang satu persoalan itu menemui jalan buntu karena tidak ada komunikasi. Jadi dikomunikasikan saja, dicari solusinya bersama. Oh, tidak ada waktu rapat, itu bisa pas Ramadan pertama. Nah, itu dibuat kesepakatan. Seperti kontrak Ramadan. Kalau kita belajar di kelas itu kan ada tuh kontrak belajar. Nah, pas Ramadan pertama ketua takmirnya siapa? Ustadz Muslim. Nah, itu bisa menyampaikan, mohon kepada Bapak Ibu yang membawa anak-anak untuk dikondisikan, untuk didampingi. Boleh kok kalau anak-anaknya mau lari dipegangi, tidak membatalkan sholat. Itu perlu dimengerti karena kadang orang tua itu jangankan anaknya lari, tiba mak geluduk nangis dinengke wae kok. Nah, karena tidak tahu. Padahal boleh tidak kalau nangis gitu kemudian kita gendong? Boleh. Tapi karena orang tua tidak tahu, nangis geluduk cengar wah gitu ganggu yang lain, didiemin saja. Baru dikondisikan setelah selesai. Ya sudah. Karena tidak tahu. Jadi cukup dikasih tahu bahwa itu tidak membatalkan sholat. Gendong anak tidak membatalkan sholat. Mengkondisikan anak tidak membatalkan sholat. Dikondisikan loh. Ngono bocah Melayu mah dijegal, mah tiba. Golek perkara, nambahi perkara. Baik. Ada sebagian orang tua itu di rumah saja, tapi turunnya cukup di masjid. Oh iya. Berarti itu orang tua yang berhasil, Pak. Oh nggih. Jadi ada orang tuanya tidak ke masjid tapi cucunya ke masjid, ya. Oke, baik. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Itu orang tua yang berhasil. Karena anaknya lebih baik, cucunya lebih baik. Nah. Baik. Tapi tentu saja itu bukan potret orang tua yang ideal. Meskipun dia berhasil mengarahnya ke
mengarahkan anaknya ke masjid. Mestinya tidak hanya mengarahkan tapi memberikan contoh. Tidak memberikan contoh. Tapi kan mengarahkan masih lebih baik. Ini masih lebih baik orang tua mengarahkan anaknya ke masjid meskipun dia tidak ke masjid, daripada orang tuanya membiarkan anaknya tidak ke masjid dan dia tidak ke masjid. Maka yang tidak ke masjid jadinya dua, orang tua sama anaknya. Apalagi cucunya tidak disuruh, yang tidak ke masjid tiga. Maka masih lebih baik orang tua nyuruh anaknya, nyuruh cucunya ke masjid, orang tuanya tidak ke masjid. Tetapi tentu yang ideal orang tua ngasih contoh. Saya kasih ilustrasi lagi. Orang tuanya maling ngajak anaknya maling, sama orang tuanya maling ngelek ke anaknya maling, mana yang lebih baik? Ya kalau orang tuanya maling mencegah anaknya maling, malingnya satu. Tapi kalau orang tuanya maling, anaknya maling, ayo bareng, malingnya dua. Baik. Baik. Tapi tetap Orang tua itu tidak mengarahkan, hanya begini, kalau lewat sadar, yang terawet kota. oh gitu ya. Baik. Jadi ada apa namanya, dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu dilihat plus minus. Tentu ada idealnya. Saya kasih contoh tadi, ada maling satu sama maling dua. Nah begitu masuk komplek perumahan ketemu, gue harus apa? Arep maling. Nah yang satunya bilang aku wis mandek, mbok kowe kok maling. Nah dosa. Akhirnya dia pulang tidak jadi maling, terus dia maling sendiri. Nah mana yang lebih baik? Dia ngingetin temannya tidak maling, apa dia ngajak maling bareng? Iya. Beribun? Ya kalau dia tidak ngingetin temannya, maka malingnya dua. Karena dia ngingetin temannya, malingnya satu. Tapi tetap dosa dia. Apa dosanya? Dia tidak menerapkan untuk dirinya sendiri. Tentu dosanya lebih besar lagi kalau dia ngajak maling bareng. Nah, bisa dipahami? Baik. Jadi intinya kalau tadi orang tua yang seperti itu, intinya sudah mengizinkan anaknya ke masjid, ya alhamdulillah. Mengarahkan anaknya, alhamdulillah. Mengingatkan anaknya, alhamdulillah. Kadangkala di tengah masyarakat kita tidak menemui potret yang ideal, tapi ketika ada satu kebaikan, kita apresiasi kebaikannya. Masih lebih baik orang yang mau mengingatkan anaknya ke masjid dibandingkan orang yang mencegah anaknya ke masjid. Rasa nang masjid itu uang masjid ki, nah begini dan begitu. Nah, jadi masih lebih baik orang tua yang masih mengingatkan anaknya ke masjid, meskipun bisa jadi manusia lilin, menerangi orang lain, dirinya terbakar. Ya zalim untuk dirinya, tapi masih memberi manfaat untuk anaknya. Dibandingkan dia sudah zalim untuk dirinya, membiarkan anaknya tidak ke masjid. Baik, pertanyaan terakhir. Nanti tidak ganjel, yang sebelah dulu Pak. Nah, nanti monggo. Kriteria orang miskin yang kita kasih video itu seperti apa? Sama kalau misalnya kita salah sasaran itu gimana? Baik, kriteria orang miskin yang kita kasih fidyah itu bisa mengacu pada urf. Urf itu kebiasaan. Dalam pandangan umum orang itu miskin. Kalau pakai kriteria zaman Nabi susah menemukan. Ya, maka pakai kriteria urf. Menurut adat kebiasaan orang miskin di tempat kita itu apa? Atau bisa pakai data BPS. Ya. Orang miskin menurut pemerintah setempat. Itu bisa jadi acuan. Ya. Ya, salah satunya orang miskin itu pengguna gas melon. Ya. Coba lihat tulisannya, hanya untuk orang miskin. Saya pernah Anggota dewan itu status kali gas melon. Oh gitu. Oh gitu. Baik. Jadi kalau apa kriteria miskin di zaman Nabi memang untuk saat ini susah untuk kita temui, yang tidak punya persediaan makan pada hari itu. Atau pakai kriteria umum, orang yang penghasilannya pas-pasan,
maka dia miskin. Kalau penghasilannya tidak cukup, maka itu fakir. Nah, itu bisa pakai kriteria itu. Ya. Pripun? Iya, dilihat urf tadi, makanya pakainya urf, menurut pandangan orang, kebiasaan, atau bisa pakai data dari BPS. Karena kita tinggal di negeri ini, maka bisa menggunakan data dari pemerintah. Siapa yang masuk kategori miskin? Bisa tanya Pak RT. Menurut data Pak RT yang miskin siapa? Atau kalau mau pakai data kasar ya pengguna gas melon. Karena pengguna gas melon itu hanya untuk orang miskin. Tapi saya melihat banyak pengguna gas melon bukan orang miskin. Ya, gimana? Pura-pura miskin. Ini yang hadir di sini yang tidak pakai gas melon siapa? Miskin semua berarti. Baik. Intinya ya, gas melon itu dikasih tulisan seperti itu supaya beribun Pak, supaya tidak salah sasaran. Tapi ternyata meskipun tidak miskin, beli itu. Baik. Ada pula kalau di Jawa Tengah itu penerima apa namanya PKH itu dikasih pilok apa? Keluarga miskin penerima PKH. Akhirnya mundur. Nah, karena ada tulisan itu. Gedungnya makrong-makrong, ada tulisannya keluarga miskin penerima gas melon. Malu. Penerima apa tadi? PKH. Malu. Tapi kalau gas melon tidak malu ya. Baik. Gimana? Baik. Pas belinya pakai KTP enggak? Enggak. Kalau pakai KTP lolos ya berarti tidak dolim. Karena berarti bisa diverifikasi, bisa diverifikasi sebagai orang. Kan biasanya pakai KTP kan di beberapa tempat. Berarti menurut data KTP-nya, oh gitu. Iya. Sehingga kecuali kalau KTP-nya ditolak. Kalau KTP-nya ditolak, oh enggak bisa ini pakai KTP ini. Nah, itu baru kita dolim, merampas hak orang lain. Tapi kalau selama pakai KTP-nya lolos ya berarti tidak dolim. Gimana? Oh tidak pakai? Oh iya, berarti selama tidak ditegur ya berarti silakan dipakai. Ya, selama masih bisa beli tidak ditegur. Ya. Tapi kalau kemudian ditegur sama Pak RT, ditegur sama petugas, ya berarti sudah saatnya tidak pakai gas melon. Baik, cukup nggih? Sudah jam sekian. Pak Arianto besok. Baik. Intinya di sini hari ini kita bahas bab enteng-entengan tapi menggelikan ya. Baik, kriteria miskin silahkan nanti merujuk pada data BPS. Itu lebih aman. Data yang diakui oleh negara sebagai orang miskin. Itu lebih aman pula. Atau bisa pakai pandangan umum. Menurut kesepakatan umum yang miskin di sini siapa? Itu pasti ada. Nah, yang ketika kita ingat, oh dia miskin, langsung terbayang di benak kita. Ada enggak? Nah, berarti dia miskin. Itu urf, adat, kebiasaan. Gas melon enggak bisa jadi ukuran. Gitu gitu. Baik, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.